Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati seluruh pengurus Genpro yang hadir di sini, mungkin ada Abah Iwan dan lain-lain. Dan saya mendapatkan kehormatan untuk berbicara pada saat ini, yang insya Allah akan menyampaikan materi tentang new normal, ya, apa sih itu, sesuatu yang sudah sering kita dengar. Dan perkenankan saya untuk menyampaikan presentasi, ya, menyampaikan. Ada share screen, present screen. Ini belum pernah pakai Google Meet, ini biasanya pakai Zoom. Iya. Mau dari Pak atau dari biar saya udah terlanjur. Nah, itu sudah bisa. Udah bisa belum nih? Sudah tampil belum? Sudah baik. Motivasi dan persiapan bisnis memasuki kondisi pandemi. Disampaikan di online class series Genpro Nasional. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita sekarang mungkin sudah 2 bulan lebih berada di era pandemi COVID-19, ya. Dan kita sudah merasakan, dan mari kita coba pada saat ini kita mencoba memprediksikan apa yang akan terjadi ke depan. Nah, saudara sekalian, jadi kalau era sebelum pandemi atau di bulan Februari ke bawah itu disebut dengan era normal, masa saat normal, kita sekarang ini merasakan situasi yang berbeda, ya. Misalnya contoh ketika kita di masa era normal kemarin, itu kalau di tempat umum pakai masker itu malah dipertanyakan, oh, ini orang sakit apa nih, gitu. Atau kita ngomong sama orang kita pakai masker, dianggap nggak menghargai. Tapi sekarang di saat ini terjadi kebalikannya, bahwa kalau kita nggak pakai masker, berarti orang yang nggak peduli lingkungan, yang bisa berpotensi menyebarkan wabah, kan begitu, ya. Jadi ya, betul. Ada hal-hal yang berbeda dulu dan kemarin. Maaf, saya lewatin aja, kita langsung ke, nah di sini. Mari kita coba sekarang menyaksikan, ya, beberapa hal yang lain lagi. Ini ada sebuah gambar bahwa di pantai Thailand itu sudah lama nggak muncul ada yang namanya leatherback turtles. Jadi kura-kura yang belakangnya kulit itu, atau latar. Dia sudah jarang muncul, tapi di era COVID ini muncul kembali dan dalam jumlah yang banyak gitu. Setelah orang nggak banyak datang ke pantai, dia muncul kembali. Ini suatu hal yang menarik, ya. Kemudian ini di India, di mana, New Delhi, itu selama 30 tahun tidak pernah bisa melihat Himalaya dari sana. Tapi sekarang dengan era pandemi COVID-19 ini, itu Himalaya terlihat lagi gitu. Karena udara bersih, nggak, polusi berkurang, Himalaya terlihat lagi. Ini hal-hal lain yang dari pandemi ini yang positif, ya. Ini saya rasa banyak kita pernah datang ke sini, Selat Bosporus, Istanbul. Kita mengagumi, ya, Selat Bosporus itu begitu bersih. Ini sebuah selat yang airnya tidak pernah naik dan turun sepanjang musim. Dan yang paling hebat di situ kan banyak burung-burung laut itu, ya. Ikannya pun masih burung camar, ikannya pun masih banyak, masih alami sekali. Jauh lebih baik dibandingkan dengan kita. Nah, hebatnya sekarang di era pandemi dan Turki sempat lockdown beberapa saat, itu muncul kembali lumba-lumba di sana. Banyak lumba-lumba bisa berenang bebas, nggak segan-segan menampakkan dirinya. Nah, itu hal yang luar biasa. Nah, bagaimana dengan di tanah air? Saudara sekalian, ini langit biru Jakarta. Kita sekarang bisa menyaksikan langit itu lebih biru, lebih indah gitu. Saya tampilkan beberapa foto barangkali, sebentar. Nah, ini foto-foto langit di Jakarta yang begitu indah, begitu biru. Dulu waktu saya masih kecil menyaksikan langit biru ini. Sekarang nggak kita saksikan lagi.
Dan sekarang menyaksikan lagi langit ini begitu indah, begitu biru ya. Subhanallah. Nah itu indah sekali. Nah, saudara sekalian, apa pelajaran dari sini? Jadi di antara kita bisa menyaksikan bahwa alam ini ketika mobilisasi manusia dibatasi, dia nampak melakukan restorasi atau perbaikan. Dan ternyata restorasi, perbaikan atau peremajaan, rejuvenasi, itu bukan saja terjadi di alam, tapi juga pada diri kita. Misalnya di rumah tangga kita. Sekarang kita hari-hari sama anak. Yang kemarin di masa-masa normal kemarin, normal tanda petik kemarin, kita mungkin kesibukan kita terbatas sekali interaksi dengan keluarga, dengan anak, dengan istri, dan lain-lain. Nah, coba saya tanya, mari kita renungkan masing-masing diri kita. Apa bedanya dengan masa normal sebelum ini? Rasanya banyak hal positif ya, kita lebih dekat sama anak, lebih mengenal dia, dia pun lebih terbuka dengan kita, bisa beribadah bareng-bareng, ya kan? Demikian juga dengan pasangan hidup kita, betul nggak? Coba kita rasakan secara jujur ya, betul ya. Ini sebenarnya kalau kita pikir dalam peradaban manusia ini kita mirip dari zaman gua dulu yang tinggalnya di rumah di gua begitu ya. Sekarang di rumah aja. Nah, berinteraksi sama orang itu aja, keluarga terdekatnya ini sama dengan masa dahulu gitu. Tapi ada aspek positifnya yang luar biasa. Aspek yang sangat positif yang kita syukuri, yang sebenarnya sebagian itu kembali kepada fitrahnya. Kembali kepada fitrah kita sebagai manusia dan alam. Nah, ini tentang era pandemik sekarang, itu disebutkan bahwa alam semesta ini seperti mengatakan sesuatu kepada kita. Bahwa manusia itu sekarang ini harus dipenjara, di lockdown atau di PSBB ini, untuk dalam rangka apa? Menyelamatkan alam. Dan memperbaiki, mereverse, merestorasi kerusakan yang telah dibuat, ya, dan melakukan restorasi, perbaikan, dan rejuvenasi, yang artinya apa? Peremajaan kembali lingkungan. Jadi COVID ini seperti great pause, jadi pemberhentian massal, masif, raksasa, kompak sedunia, gitu. Yang ini memberikan waktu untuk melakukan refleksi dan introspeksi. Sehingga dari hasil refleksi dan introspeksi ini, manusia bisa kembali melihat nilai-nilai yang sejati, ya, yang truly value, yang bermanfaat buat mereka. Nah, itu diantaranya, jadi manusia ini kembali berpikir dengan humanismenya pada saat ini. Kemudian lebih lanjut lagi dikatakan bahwa ini sekarang masa pandemi, saudara sekalian, yang berubah, banyak perubahannya, nanti kita bahas perubahannya. Nah, sekarang yang pada saat ini terjadi ada asumsi-asumsi dasar yang berbeda dengan sebelumnya tentang karir, tentang pekerjaan, tentang ruang kerja, ya, tentang penggunaan teknologi, dan tentang isu-isu, dan banyak lagi isu-isu yang berkaitan. Jadi yang menjadi pertanyaan adalah nanti kalau krisis ini sudah berlalu, nah begitu, itu sudah masuk ke fase selesainya krisis, masuk ke new normal, itu seperti apa? Nah, banyak prediksi dan itu kayaknya benar bahwa new normal nanti itu tidak seperti masa normal sebelum pandemi. Normal setelah pandemi berbeda dengan normal sebelum pandemi, sehingga disebut dengan new normal. Dan itu ternyata berbeda sekali, sangat berbeda sekali. Nah, ini ternyata kalau dikatakan sekarang krisis kesehatan, saudara sekalian. Cuma sebenarnya ini ada krisis yang mungkin sama, nggak kalah besarnya dengan krisis kesehatan, yaitu krisis ekonomi saat ini terjadi. Nah, jadi ini aspeknya banyak, bukan cuma kesehatan, tapi ekonomi, sosial, dan lain-lain, gitu ya. Mari kita lihat. Nah, kemudian nanti ketika di masa new normal nanti setelah pandemi, itu consumer kita, customer kita itu akan bertanya pertanyaan-pertanyaan yang nggak ada ketika pada masa sebelum pandemi. Misalnya, bagaimana tentang produk ini, seberapa aman produk ini untuk dimakan, gitu kan. Karena mereka menyadari ini virus nggak ada obatnya, gitu. Obatnya hanya diri sendiri. Ini makanan yang saya makan ini melemahkan atau menguatkan imunitas, gitu kan.
Itu menjadi pertanyaan-pertanyaan. Mereka akan lebih care dengan kesehatan mereka. Olahraga, tidur yang cukup, makanan-makanan. Misalnya sekarang yang jelas sebelum masa pandemi saja, omset daripada perusahaan minuman berkarbonasi itu yang besar di dunia itu turun drastis ketika kesadaran bahaya gula itu sudah merata di masyarakat. Nah, ini akan terjadi. Bagaimana produk ini diproduksi dan bagaimana bahkan pengirimannya hingga sampai ke rumah, itu mereka akan lebih kritis. Gitu. Beberapa bisnis akan turun, mungkin juga turunnya bisa permanen, tapi yang jelas ada yang naik, gitu. Yang naik baik hasilnya maupun prosesnya. Misalnya usaha untuk melakukan digitalisasi atau online dan teknologi informasi dan komunikasi itu akan meningkat dengan sangat cepat. Dan ini berpengaruh besar kepada bisnis baik bisnis yang spesifik, misalnya bisnis universitas pendidikan. Nah, ini nanti akan masuk yang namanya e-learning, distance learning, ya, online education. Kemudian kesehatan, misalnya ada ya seperti Hello Dokter, telehealth dan sebagainya. Dan juga yang luar biasa adalah sekarang shopping itu, kalau sebelum masa pandemi itu yang dibeli dengan online itu hanya produk-produk tersier, paling sekunder gitu ya, baru beli online. Kalau sekarang enggak. Sekarang produk primer pun kalau bisa online gitu. Jadi ini menarik ini. Bisa yang perlu kita sadari adalah, saudara sekalian, bahkan banyak ahli meramalkan pandemi COVID-19 ini bisa menjadi disruption terbesar sepanjang sejarah, gitu. Artinya kalau disruption terjadi, itu ada sebagai pelaku disruptif, ada sebagai korban yang terdisrupt. Nah, yang jadi perhatian kita jangan sampai menjadi korban yang terdisrupsi, begitu, yang justru turun. Karena kan secara ekonomi ini kan istilahnya yang disebut dengan the sum of zero game kan. Jadi kalau ada yang diuntungkan pasti ada yang dirugikan. Nah, sekarang gimana caranya kita mempersiapkan diri kita ini adalah orang yang bisa diuntungkan, bukan orang yang dirugikan dengan kondisi ini. Maka harus bersiap-siap. Siapa yang nggak bersiap-siap menghadapi new normal, dia pasti akan habis, terlindas, tereliminasi. Tapi siapa yang mempersiapkan diri menghadapi era new normal nanti, kita nggak tahu nih era pandemi ini berakhir kapan. Ya bisa akhir tahun, bisa 3 bulan lagi, bisa juga berkepanjangan terus. Tapi kita harus prepare gitu ya. Karena nanti ada hal-hal yang berbeda sekali. Ya misalnya saja, kalau sebelum ini kita ngomong dengan video call itu masih ada rasa sungkan gitu, dan nggak pengen lama-lama ya kan, kecuali kalau memang jauh beda negara, beda kota gitu, nggak sopan kalau datang ke orang tua itu cuma video call. Tapi sekarang udah jadi biasa ya. Dan coba lihat sekarang, belum lagi di kantor berbeda sekali, meeting sudah pakai Zoom, pakai Google Meet, pakai segala macam, working from home dan sebagainya. Ini menjadi suatu hal yang baru yang harus kita antisipasi ke depan. Nah, sekalian mari coba kita renungkan apa yang terjadi ke depan ini. Jadi kita sekarang sedang mengalami work from home misalnya. Ingat, work from home ini bukan berarti kemudian nanti masa pandemi selesai, work from home selesai. Belum tentu. Karena ternyata work from home enak juga. Kalau produktivitasnya nggak terganggu, kenapa nggak diteruskan begitu loh. Nanti kita lihat nanti. Ada orang-orang level-level tertentu yang bisa work from home, yang bisa, yang tidak. Sehingga pikiran-pikiran sekarang para eksekutif, para praktisi ini bisa jadi punya bargaining bahwa mereka kerja flexi time, flexi workplace gitu kan. Yang penting kan targetnya tercapai. Artinya sekarang dituntut sebuah tantangan bagaimana perusahaan itu memfasilitasi hal ini gitu. Dengan teknologi, nanti ada collaboration software, yang ada monitoring evaluasinya dan sebagainya, dikaitkan dengan KPI. Ini jadi hal yang baru lagi nih ke depan ini. Ya, yang luar biasa ya, meeting online, video conference itu menjadi hal yang biasa. Bahkan saya baca itu sekarang pesawat-pesawat itu sedang pada membuat kursi dirubah, kursinya itu nanti lebih berjarak gitu ya. Kalau low cost flight itu kan rapat-rapat banget, itu bahaya banget. Karena begini saudara sekalian. Jadi jangan disangka COVID nanti selesai pun itu sudah selesai, enggak. Karena masyarakat semakin paham kerja virus. Gitu. Dan virusnya bukan cuma di COVID.
di hepatitis juga, ya TBC misalnya, TBC itu lebih menularnya nggak kalah dengan COVID. Virus juga gitu, virus influenza dan sebagainya masih terus terjadi gitu ya. Ini ngomong-ngomong suaranya jelas ya? Jelas sekali Pak Agung, mantap. Oke, mantap Pak. Baik. Kemudian bahkan ke depan misalnya penggunaan kartu buat pembayaran itu, gesek itu sudah beralih menjadi pakai aplikasi sehingga penggunaan e-money itu akan meningkat, kartu semakin hilang gitu ya. Belanja online untuk kebutuhan pokok, nah, ini menarik ini, jadi berubah drastis kalau kita tidak antisipasi. Pasar fisik menurun signifikan, bahkan sebelum era COVID pun pasar fisik sudah turun ya. Kenapa itu? Ada Giant yang tutup, Matahari tutup, Pasar Senen sudah nggak ada pengunjungnya. Glodok Harko yang dulunya hebat sekali, rame, ya, sepi. Ini memang mau nggak mau ini akan terjadi era ini. Hanya saja COVID ini mempercepat prosesnya, gitu, sehingga disebut dengan disruption. Berarti kita harus mempersiapkan memang ke depan. Siapa yang nggak mempersiapkan, kita akan bahaya. Ini misalnya Genpro ini banyak melakukan pertemuan-pertemuan ya kan dalam jumlah banyak. Ingat nih, trauma terhadap kepadatan atau crowd itu nggak hilang pasca nanti gitu ya. Jadi harus mulai dipikirkan, bagus nih kita bisa pakai webinar, ketemu 5.000 orang di sini dan seterusnya. Itu harus mulai dipikirkan ya. Karena orang sudah berpikir nanti dekat-dekat virus ketularan, dan virus bukan cuma COVID. Mereka tetap masih ada trauma terhadap kepadatan itu akan muncul. Nah, saudara sekalian, yang perlu kita sadari sekarang yang paling penting adalah begini. Coba kita belajar dari sunatullah ya. Ada siang, ada malam. Ya, waja'alna laila libasa wa naharo ma'asya. Siang itu sebagai penghidupan, malam sebagai tempat kita istirahat. Sebenarnya apa maksudnya? Dalam setiap masa sunatullah itu ada konsolidasi. Ketika malam itu konsolidasi tubuh, istirahat agar lebih fit lagi, regenerasi tubuh, bisa kerja lagi pada siang harinya. Ramadan ini bulan konsolidasi, 11 bulan kerja penuh, 1 bulan kita agak slow, ritmenya pekerjaannya kita lebih slow, harusnya kita konsolidasi saat ini sehingga menjadi modal buat 11 bulan berikutnya. Nah, kita sekarang saudara sekalian sadari mengalami masa konsolidasi double-double, udah Ramadan, PSBB, COVID juga. Maka ini ketika saat ini, masa ketika omset turun, barangkali ya bisnis kita menurun, toko nggak bisa buka full, ya, yang di mal-mal kan tutup semuanya itu. Akhirnya apa? Saat ini jangan diem. Justru perusahaan kita yang menurun ini saatnya kita konsolidasi. Karena biasanya naik, misalnya mobil dipakai terus dengan maksimal, ya kan? Kan ada saatnya perlu konsolidasi, apa itu? Servis rutin kan. Dan nggak mungkin servis itu sambil dipakai, nggak mungkin. Saat-saat perusahaan kita, usaha kita ini agak turun ritmenya, saat itu kita bisa melihat ada kelemahan-kelemahan di perusahaan kita, apa yang perlu diperbaiki. Oh, ke depan zamannya online, kita belum siap, yuk kita bikin sekarang gitu kan. Kita belum punya sosial media yang memadai, follower kita cuma sedikit sehingga akhirnya pasar kita terbatas. Yuk kita sekarang bikin internet marketing ya, yang lebih bagus lagi. SDM kita kurang di training. Sekarang jangan nganggur. Saatnya kita men-training mereka agar ketika saatnya lepas sudah masa pandemi ini terjadi, kita lari gitu, siap lari. Jadi jangan sekarang masa ini malah masa istirahat, justru masa konsolidasi. Siapa yang memanfaatkan masa ini sebaik-baiknya, itu yang akan menang. Jadi sekarang adalah best time to consolidate your business gitu ya. Nah, saudara sekalian, saya akan mengupas dari berbagai aspek gitu, apa yang harus kita persiapkan ke depan dalam menghadapi masa new normal ini ke depan. Satu persatu, waktunya terbatas, jadi saya coba straight to the point, yang penting kita dapat insight-nya gitu ya. Yang pertama adalah dalam bidang marketing. Ini yang paling banyak kita pasti marketing gitu. Mungkin kita yang masuk di manufacturing sedikit barangkali. Tapi kita di marketing ini yang penting. Di sini kita harus melakukan evaluasi terhadap produk kita ini. Produk kita ini, saudara sekalian, saya masuk sini dulu. Ini grafiknya, life cycle-nya itu lagi yang sedang naik, rise, ya, growth, atau sudah akhir, sudah decline gitu ya.
contoh yang menarik begini, yang menarik. Saya ingat tahun 2005, saya punya apa namanya, dekat rumah saya itu ada pengusaha fotokopi, langganan saya di situ. Suatu ketika saya pas fotokopi, dia bilang, wah Pak Agung, dia terbuka sama saya. Saya bersyukur nih katanya bisa beli untuk, jadi mesin-mesin fotokopi baru tuh masih dibungkus plastik. Saya beli murah sekali, diskon besar katanya. Wah, saya beruntung. Saya bilang, diskonnya berapa banyak? Sekian persen. Itu bisa jadi juga bukan sebuah keberuntungan. Kenapa begitu? Karena industri fotokopi itu sudah mencapai tahap maturity decline, nanti akan habis, semakin berkurang. Jadi wajar kalau dia didiskon, orang masa depan fotokopi akan semakin turun. Oh, tapi udah terlanjur, ya sudah gitu kan. Artinya kita harus tahu sekarang bisnis kita ini, Bapak Ibu sekalian, ada di stage mana. Tolong Anda tentukan dulu, apa startup, growth, maturity, atau sudah decline gitu. Kalau udah decline, ya ini memang harus siap-siap cari bisnis yang baru. Karena kita kalau mau bisnis, dua pertimbangannya. Kita harus punya dua bisnis. Bisnis yang untuk jangka pendek, yang buat cash cow. Jadi buat kita cari uang gitu kan, buat hidup sehari-hari, jangan lupa. Yang kedua digunakan buat saving, buat membiayai bisnis yang kedua. Bisnis kedua ini yang jangka panjang, yang kita prediksi buat masa yang akan datang. Ini harus dapat. Yang salah adalah kita bisnisnya jangka pendek, yang stage-nya mungkin sudah decline, yang penting dapat duit nggak jadi masalah, dapat banyak pada saat ini digunakan buat konsumsi. Itu yang nggak benar. Harusnya dapat uang banyak, ini sebagai cash cow buat mendanai bisnis yang jangka panjang kita, ya, yang akan long life kita, ya, yang going concern ke depan, yang akan kita jaga, ya, sustainability-nya ke depan. Nah, di situ maka kita harus tentukan nih, kalau bisnis kita nih mana yang merupakan bisnis jangka pendek. Intinya kalau jangka pendek gampang, sepanjang menghasilkan uang, jalanin, mau proyek jalanin, mau ada impor barang, ekspor barang, jalanin gitu, nggak usah mikir masa depan, orang tujuannya buat cari duit kok gitu. Tapi yang harus kita bangun jangka panjang ini, yang jangka panjang. Yang jangka panjang bisa jadi sekarang itu butuhnya investasi, yang hasilnya nggak sekarang gitu ya. Jadi perlu investasi, perlu suntikan dana dan lain-lain. Tapi ini jelas harus di bisnis yang lagi growth, industri yang lagi growth gitu. Oke, sekarang kita lihat bisnis kita ada di mana. Memang ada di era COVID ini banyak sekali usaha-usaha yang turun, tapi juga ada yang naik gitu ya. Contoh yang naik adalah ternyata dengan orang di rumah itu, yang namanya produk DIY itu, do it yourself, ya, itu luar biasa. Misalnya apa? Itu orang yang jualan perlengkapan masak sama bahan-bahan masakan itu sold out semua. Kenapa? Orang di rumah pada masak. Ya, itu kemudian alat-alat healthcare, beauty care yang berkecantikan, tapi yang dikerjakan sendiri di rumah, medicure, pedicure yang dilakukan sendiri di rumah laris. Nah, itu berarti memang yang dapat saat ini. Kemudian di situ yang kaitannya dengan medical supply services, yang food, yang pengiriman, yang online pengiriman, personal healthcare dan sebagainya, ini naik. Tapi ada juga yang turun. Nah, sekarang kita harus tentukan produk kita ini ada di mana. Nanti pengaruhnya besar di sesi berikutnya. Nah, sekalian, jadi tadi ya kita harus menentukan produk kita ini, dan sekarang semakin menyadarkan kita, saudara sekalian, karena interaksi fisik semakin sedikit, semakin banyak online, semakin banyak di cloud, di awan, ya, di dunia maya, maka peran dari brand value itu semakin penting. Nah, gini, produk kita tolong ditentukan ini. Produk kita ini produk yang generik, yang banyak saingannya di luar, atau produk yang unik, yang premium, yang ada value of brand-nya. Itu tentukan dulu. Karena ini strateginya berbeda. Kalau produk yang generik, udah strateginya cuma satu, tarung harga gitu kan. Tarung harga. Kita harus mendapatkan supply yang paling murah, proses yang paling efisien. Kalau generik udah cuma itu. Tapi kalau produk kita unik, berbeda, punya kekhususan, nah ini seninya luar biasa. Maka kita harus memikirkan bagaimana kita punya aset. Jadi aset tuh sekarang tuh bukan cuma gedung, mobil, pabrik, bukan. Tapi brand itu jadi aset, ya, aset intangible, aset yang kadang-kadang nilainya jauh lebih besar daripada aset fisik. Coba misalnya, kenapa dibilang Apple itu brand value-nya paling tinggi, sekian triliun US dollar, miliar US dollar, kan gila itu. Sebuah Apple doang ya, yaitu
yang gampang gini deh, yang gampang. Anda tahu mungkin ya, sebagian tahu, sebagian enggak. Ada tas mereknya Louis Vuitton, LV. Ya. LV itu kalau harganya masih di bawah 30 juta, itu bukan kulit, itu kanvas ya, kanvas. Kalau yang sudah LV kulit harganya 30 juta sampai 100 juta ke atas gitu. Tapi coba bandingkan dengan produk kulit Cibaduyut atau Garut. Itu bagus juga sih, rapi, bagus, tapi harganya paling 500.000. Ini kok jauh banget. Belum lagi kalau kita bicara ada Hermes ya, harganya bisa sampai miliaran. Itu di mana nilai mahalnya? Brand. Ada di brand. Jadi brand value itu subhanallah nggak bisa diukur, itu dahsyat luar biasa ya. Saudara sekalian, jadi kita sekarang harus mulai memperhatikan brand. Anda yang belum punya brand dan barang Anda unik, Anda harus create brand tersebut dengan konsisten. Ya. Satu itu. Yang kedua, saudara sekalian, kita sekarang juga harus memikirkan nanti ada marketing mix ya. Apa saluran distribusi pemasaran kita? Kita harus, intinya apa? Harus online. Harus pemasaran online. Kalau enggak, habis. Ke depan saja tanpa adanya COVID ini, semua yang tidak melakukan pemasaran online akan habis. Apalagi dengan COVID ini, semakin ke depan semakin habis. Halo buat semuanya, sekali lagi saya ingetin, yang masih offline akan habis. Maka Anda harus mempersiapkan diri untuk bisa online, buka toko online. Ya, nah ini ada apakah buka toko online-nya sendiri? Kita punya online store sendiri, punya website sendiri, tapi nggak ada yang mengunjungi, bisa begitu ya. Atau memang kita ikutan di marketplace, Tokopedia, Shopee, Bukalapak, dan lain-lain, tapi bersaing dengan puluhan ribu pemasar yang lain, nggak kelihatan juga gitu. Nah ini semua ada strateginya yang harus kita lakukan ya. Terus kemudian ini panjang lagi ceritanya, nanti bahas sendiri dalam internet marketing. Tapi yang menjadi perhatian nih ketiga ini harus menjadi perhatian kita. Coba sekarang begini, mall-mall tutup. Di situ ada toko-toko brand-brand yang mahal-mahal, yang bagus-bagus, yang premium ya. Mereka sudah mulai melakukan collecting data dari customer ya. Nah, mereka yang cukup sudah punya customer database, nggak mati dia. Dia masih menawarkan promo-promo produk walaupun dikirim nantinya gitu kan. Nah, itulah pentingnya customer database. Sekarang makan apa? Makan bakso, makan pizza, makan segala macam. Orang dicatat sama si tokonya tadi, database-nya itu penting. Sampai ada kopi yang lagi naik daun Vero apa ya. Itu belinya cuma bisa dari aplikasi. Tujuannya apa? Customer database. Ya, HNI bisa sekarang seperti ini, alhamdulillah, itu karena punya customer database yang luar biasa. Jadi customer database ini segalanya, saudara sekalian. Maka Anda jangan sampai Anda tidak punya database, tidak mengenal customer Anda gitu loh. Nah, ini harus mulai kita perhatikan, karena nanti customer database, kita punya big data bisa kita mengevaluasi karakter, habit daripada customer kita, kebutuhannya apa. Nah, ini kalau sudah sampai the law of big number, itu akan jadi powerful sekali. Ini yang orang cari, ini yang orang bisa beli atau jual dengan harga yang sangat mahal sekali. Oke, nah yang keempat yang perlu diperhatikan, ini catetin sekalian, intermediary, orang tengah, broker, agen yang tidak memberi nilai tambah akan tereliminasi. Jadi begini, antara produsen hulu sampai ke konsumen hilir, di era ke depan itu semakin flat, semakin sedikit, rantainya semakin kecil. Berarti ada yang tereliminasi. Nah, semua yang tengah-tengah ini, kalau cuma bisnis kita fronting itu apa? Beli dari sono, jual ke sini. Beli dari suatu negara, dijual ke sini. Makelar. Kalau nggak ada nilai tambahnya, makelar. Kalau nggak ada nilai tambahnya, tereliminasi, saudara sekalian. Maka kita harus menaikkan nilai tambah. Marketplace kayak Tokopedia dan lain-lain itu, Shopee, itu intermediary. Tapi dia memberikan nilai tambah gitu loh. Pengiriman yang akurat, keamanan, dan lain-lain, kemudahan transaksi. Ada nilai tambahnya. Dan yang paling penting apa? Customer database-nya dia pegang. Kuncinya tuh dia pegang. Ya, HNI juga sama. HNI juga dalam beberapa hal intermediary, karena nggak semua produk kita pegang sendiri kan. Tapi kita memberikan nilai tambah yang luar biasa. Dan customer database-nya kita pegang aman. Jadi kalau cuma makelar doang, selesai.
Makanya makelar properti dulu kan mencapai booming-boomingnya itu makelar properti itu. Habis sekarang karena orang kalau mau jual sesuatu, jual rumah tinggal di OLX atau di mana udah bisa, nggak perlu lagi pakai makelar, termasuk makelar asuransi. Sekarang bank-bank perusahaan asuransi bisa langsung untuk ke customer gitu. Nah, saudara sekalian, nah sekarang kemudian ke depan kita harus mulai evaluasi lagi bisnis kita, pakai alatnya itu yang sudah sama-sama kita ketahui yang namanya adalah marketing mix ya, atau bauran pemasaran. Nah, kalau dulu cuma 4 produk, promotion, price, place. Ya, mungkin sekarang lebih lengkap lagi, harus 7 dan dikaitkan semua dengan online. Ada people, ada proses, ada physical evidence. Nah, ini penjelasannya. Coba kita lihat misalnya yang paling ujung deh, physical evidence. Sudah dilihat bagaimana online experience-nya. Jadi kita sudah punya, asumsinya sudah punya online channel buat marketing, buat selling ya. Bagaimana online experience-nya, customer kita senang, sebel, ribet, dan sebagainya. Itu sampai begitu. Coba lihat di proses. Ya, IT, kehandalan IT kita menjadi hal yang sangat penting. Ya. Design features-nya dan sebagainya. People, coba bagaimana kita bisa men-treat masing-masing customer itu berbeda satu persatu, sangat individualis dan seterusnya. Nah, ini sudah berbeda dengan masa yang dahulu. Kita harus mulai sangat perhatikan ke depan ini dengan pisau marketing mix yang ini. Nah, saya persingkat manufacturing, saudara sekalian. Manufacturing ini singkatnya begini deh. Ini berbedanya begini. Kalau sebelum era pandemi masih banyak yang padat karya, masih banyak yang mengandalkan tenaga kerja, dan tapi era ke depan yang padat karya semakin sedikit. Kenapa? Mengelola manusia itu repot. Nanti belum buruhnya mogok, demo dan lain-lain. Terus kayak kemarin ada kasus pabrik rokok itu yang kena positif COVID ya, akhirnya sahamnya turun drastis. Nah, itu bisa repot. Maka ke depan bisa dibayangkan di sini sudah disampaikan di situ tuh dalam penjelasan bahwa ke depan itu otomasi yang canggih, yang advance, robotik itu akan meningkat dengan sangat drastis ya untuk proses manufacturing. Jadi di sini akan terjadi apa, saudara sekalian? Permintaan terhadap buruh skill yang rendah, buruh kasar bahasanya, akan turun drastis. Tapi akan meningkatkan, ada new jobs, ada kerjaan baru, peluang baru, yaitu untuk digitally savvy workers. Apa itu? Pekerja yang punya kecerdasan digital. Nah, jadi nanti eranya akan begitu. Orang lebih secure menggunakan mesin otomasi. Jadi kita bicara robotik, AI ya, artificial intelligence, dan lain-lain. Dan itu nanti akan sangat disupport karena sudah masuk ke era 5G. Ini kalau udah era 5G ini udah sangat nyambung semua deh ke depan. Nah, tapi juga manufacturing ini ada kabar baiknya. Kabar baiknya begini, kalau era sebelum pandemi ini, dalam supply chain bahan baku dan lain-lain, saat itu lebih cenderung borderless. Mereka cari pokoknya mana yang termurah, dari Cina lebih murah, beli dari Cina, dari Thailand lebih, bahkan pabrik itu banyak yang bikin di Vietnam karena di sana murah, begitu. Tapi begitu terjadi masalah seperti ini, stuck, berhenti semua sumber dari luar negeri, orang berpikir domestic resources. Nah, jadi ini peluang karena ini good opportunity untuk produk-produk domestik agar kita melepas ketergantungan kita terhadap produk bahan baku dari asing. Nah, sekalian kemudian lanjut sedikit lagi mungkin bayangannya yang terjadi ke depan, kan kalau manufacturing tetap aja perlu fisik dong, kalau apalagi ada tenaga kerja ya. Jadi tenaga kerja yang berinteraksi dengan mesin itu mereka disebut dengan physical shift. Ada physical shift, mereka masih kantor, masih buruh, masih kerja di pabrik dan seterusnya. Tapi manajer supervisornya di atas itu sudah disebut dengan virtual shift. Sudah nggak perlu lagi kehadiran. Nah, mereka ini akan disupply, disupport dengan teknologi. Nah, jadi ada management and collaboration tools, ada Monef tools, ya, remote diagnostic dan seterusnya ya, sehingga mereka bisa bekerja. Nah, eranya ke depan tuh begitu. Virtual work ini akan menjadi
perkembangannya sangat dahsyat. Intinya apa? Kalau bisa nggak datang, nggak ketemu, mendingan nggak datang, nggak ketemu. Karena itu sudah dibentuk dengan kebiasaan sekarang gitu. Itu manufacturing ke depan. Ya. Nah kemudian ini pas banget kita sadar sekarang sudah mulai sebelum pandemi pun sudah mulai ada 4G network, dan itu kenapa terjadi perang antara Amerika sama Cina, ya itu diantaranya adalah faktor 4G, 5G loh. Karena Cina itu lebih dahulu dalam 5G. Ini nggak main-main ini. Kenapa? 5G itu bisa 10-20 kali lebih cepat dari 4G. Dan ketika ini terjadi, berubah semua konstelasi. Anda tahu nggak? Semua industri otomotif saat ini turun penjualannya. Kecuali satu perusahaan. Apa itu? Tesla. Tesla malah naik. Kenapa? Nah, mungkin bukan sekedar fitur, tapi saat ini tadi kesadaran orang kepada fitrahnya itu muncul. Dia suka yang tidak membuat polusi lingkungan dan lain-lain. Tapi Tesla itu ada fitur yang namanya autopilot. Jadi kalau kita di tol itu udah taruh diem aja udah ini mobilnya akan jalan sendiri sampai ke Bogor, nggak pakai sentuhan manusia. Nah itu tambah muncul, tambah hebat lagi dengan eranya 5G. Nah, di sini nanti akan terjadi dalam industri ini pengembangan yang sangat cepat untuk IoT. Apa itu IoT? Internet of Things. Jadi semuanya diganti dengan teknologi robotik, artificial intelligence, itu akan luar biasa. Jadi ini sudah sekalian, ke depan tuh eranya ini. Ntar dikaji berikutnya. Kemudian dalam manufacturing ini juga akan terjadi, perhatikan ini penting, faster digitization of supply chain. Maksudnya apa? Gini, kan tadi rantai dari produsen sampai konsumen itu, sampai ke konsumen, sampai ke marketing, itu akan di streamline ya, akan di-flatkan, akan banyak yang hilang di sini. Nah, saudara sekalian, dalam era ke depan ini, orang akan cari yang efisien. Jadi kalau Anda sebagai vendor bahan baku misalnya, jangan merasa aman, karena si hilir perusahaan pengguna kita, dia bisa cari alternatifnya. Dia akan mencari supplier yang lain. Karena apa? Wider base of supplier. Dia akan mencari yang lebih efisien, lebih reliable, dan seterusnya. Ini bahaya kalau kita nggak lakukan. Yang disebut dengan faster digitization of supply chain ini nanti akan terhubung dari hulu sampai hilir dengan aplikasi teknologi sekalian. Jadi contoh misalnya ada perusahaan pemasar, misalnya HNI lah. Nah ini sekarang sudah begitu. Kita punya inventory stock ya, penjualan semua tercatat secara real time. Begitu ada produk yang sudah iron stock, batas iron stock, langsung ada warning kepada supplier buat memproduksi ya, segera mengisi. Dari sini pun dia pun ke depannya harus juga ke bahan-bahan baku. Jadi semuanya sudah terfasilitasi oleh supply chain yang digitalisasi. Kalau enggak kita akan ketinggalan. Oke. Nah, ini saya ambil kesimpulannya aja yang nggak usah dibaca ya. Intinya begini, ini dari risetnya McKinsey, intinya adalah perusahaan yang invest dalam teknologi itu dia akan mendapatkan keuntungan yang sangat signifikan. Maka kalau kita sudah beres semua hal-hal mendasar, saya sarankan kita berpikir jangan segan-segan di masa konsolidasi ini invest di bidang teknologi. Jadi jangan sampai krisis ini berlalu, IT kita masih amburadul. Ya, kita harus jangan segan-segan. Orangnya sudah bicara AI, artificial intelligence, sudah bicara IoT, teknologi, robotik, sensor dan sebagainya. Kita yang harus ada sistem accounting saja nggak beres gitu loh. Gimana bisa kita ngomong? Karena nanti dibahas di berikutnya. Jadi intinya kita harus jangan segan-segan untuk saat ini memperhatikan platform daripada teknologi kita, gitu ya. Nah, saudara sekalian, ini yang terakhir, ini luar biasa. McKinsey itu membuat sebuah tulisan, sebuah cara ya, tools buat bagaimana kita menjadi the winner dalam era sekarang ketika masa new normal. Itu ada 5R. Oh, ini mahal ini sebenarnya pelatihannya Bapak Ibu sekalian. Di sini gratis ya? Jadi gratis. Bahkan nanti insya Allah kalau kita bisa melakukan 5 hal ini dengan baik, keluar dari selesai masa pandemi, kita sudah langsung menjadi pemenang gitu loh. Amin, amin. Nah ini yang harus kita pikirkan. Apa yang perlu kita lakukan? Ada 5R, resolve, resilience, return, reimagination, dan reform. Ini materi terakhir. Pertama resolve.
resolve itu kan solve, mengatasi masalah. Jadi ketika masa pandemi ini, masa lockdown, masa PSBB ini, kita pasti mungkin bisnis kita mengalami masalah. Misalnya kita punya rumah makannya orang nggak mau datang lagi karena dilarang atau karena takut, kan omset tuh turun. Lakukan fase resolve, berarti mengatasi masalah. Oh, berarti kita harus daftar penjualannya lewat GoFood atau GrabFood misalnya ya, atau kita punya armada sendiri pengiriman, kita punya protokol pengamanan agar higienis dan kita komunikasikan kepada customer. Nah, itulah resolve. Jadi buat jangka pendek kita harus membenahi, ada yang dirubah. Kemudian sekalian resilience. Nah, resilience ini artinya secara bahasa itu artinya adalah dia tough, nggak mudah menyerah kalah, tapi dengan cara yang elastis dan fleksibel. Maksudnya kita harus jujur, bisnis kita ini sesuai nggak sih dengan era ke depan gitu loh. Tolong kita jujur. Kalaupun nggak sesuai, ada dua kemungkinan. Kita harus adjust atau harus ganti. Paham ya? Ya, kalau misalnya contoh kita punya toko yang orang itu sekarang, atau rumah makan lagi ya, orang tuh nggak datang karena takut. Nah, ini berarti harus di-adjust, berarti harus ada online, cukup adjust. Tapi mungkin ada bisnis yang harus diganti sama sekali karena sudah selesai life cycle-nya, tambah nggak match lagi dengan kondisi new normal. Nah, itu harus diganti. Intinya begitu. Jadi kita di sini harus menyiapkan diri. Kemudian di sini mengingatkan bahwa bentuk dari resilience ini itu orang yang perusahaan yang tough, yang liat, yang nggak mudah goyah gitu ya, karena elastisitas dan fleksibilitasnya. Dia harus memenuhi syarat-syarat harus ada syarat-syarat yang penting. Misalnya di sini dikatakan tuh di tengah-tengah. Ini saya sebentar bisa pakai coretan. Nah, ini dia. Coba perhatikan di sini ya. Jadi sebenarnya ini rahasianya, kenapa hampir semua perusahaan multinasional kelas dunia ya, itu tidak ada satupun, mungkin di Fortune 500 atau 200, apalagi 100, tidak ada satupun yang besar itu, yang tidak ada dalam top kepemimpinannya itu pasti ada seorang akuntan. Gitu. Karena pemahaman ini penting banget. Yaitu misalnya contoh saja, kita ini mau bisnis nih, memahami beda antara likuiditas dengan solvabilitas saja. Mungkin contoh realnya begini, saya pernah naik mobil Grab car gitu ya, terus ngobrol sama sopirnya, dan sopirnya bilang begini, saya tanya gitu, Pak, Bapak dapat berapa satu bulan? Alhamdulillah Pak, bisa dapat 7-8 juta gitu. Terus ini mobil siapa? Mobil saya, kredit. Berapa kreditnya satu bulan? 4,5 juta gitu. Oh, jadi Bapak masih ada buat beli bensin? Ada Pak, cukup. Jadi masih ada kelebihan? Alhamdulillah masih ada kelebihan Pak, bisa buat makan anak-anak. Oh, bersyukur Pak, ya Pak, bersyukur. Alhamdulillah. Terus saya tanya lagi, Pak, nanti kalau 3 tahun, 4 tahun ke depan mobilnya sudah harus ganti, Bapak pakai apa? Beli mobil barunya. Diam dia. Jadi jangan sampai kita pengusaha ini mikirnya yang namanya bisnis kita adalah uang yang di tangan gitu loh. Ya kan? Itu bisa jadi likuiditas tapi nggak solvent. Nah, ini harus kita harus memahami hal demikian. Dikatakan apa? Clearly paramount. Coba tuh. Artinya apa? Benar-benar clear. Nah, tambah lagi dalam kondisi sekarang ini perlu ditambah lagi hal-hal yang lain seperti memahami industry structure, bagaimana kita resetting ulang competitive position ke depan dan lain-lain ya, dan juga kemampuan online yang harus kita lakukan. Nah, resilience ini butuh kejujuran kita. Ini bisnis kita ini tolong semua refleksikan bisnis Anda ini memang masih bisa dipertahankan atau memang harus ganti atau pasti ada adjustment pasti. Nah, yang ketiga, return. Return itu apa? Apa yang terjadi ketika masa pandemi ini sudah selesai, seperti misalnya di Cina, di Wuhan itu sudah selesai, mereka menggeliat kembali. Coba bayangkan kita tuh jadi seperti apa saat tersebut gitu loh. Jangan sampai kita kemudian malah bermasalah, udah nggak bisa lagi mengikuti perkembangan pada saat tersebut. Nah, saya mau yang lebih titik tekannya pada yang keempat, kelima ya. Ini yang luar biasa. Jadi tolong kita melakukan reimagination Bapak Ibu sekalian. Ini penting, kita melakukan shift. Shift itu apa? Pergerakan, pergeseran, perpindahan.
Kenapa? Karena saat ini seluruh preferensi dari masyarakat, citizen, employees, customer itu bergeser. Preferensi, keinginan dan ekspektasinya tuh bergeser, udah berbeda gitu. Berbedanya dalam hal apa? Bagaimana mereka hidup, bagaimana mereka bekerja, bagaimana mereka menggunakan teknologi, ya. Itu udah berbeda dengan masa kemarin. Kita nih kompatibel nggak dengan yang baru nanti gitu loh. Maka kita harus mulai merancang skenario-nya. Ibaratnya nih mobil kita ini sekarang dengan medan baru nanti ini cocok nggak? Medan kemarin jalan aspal, ternyata medan baru nanti adalah jalan pasir. Berarti harus nyiapin, oh mungkin bannya saja diganti sama ban pasir, selesai, kita masih bisa kerja. Tapi bisa jadi memang harus ganti mobil, bisa jadi begitu. Nah ini harus kita bayangkan betul seluruh syarat-syarat yang harus kita siapkan buat menghadapi ke depan. Jangan sampai kita kemudian saat itu udah nggak sadar, tiba-tiba bengong kok bisnisnya hilang semua gitu kan. Nah ini kita lihat lagi ya reimagination di sini. Nah di sini kita kemudian berpikir, sekalian saat ini harus misalnya melihat apa yang betul-betul dibutuhkan, bukan apa yang harus kita punyai. Contohnya begini, tadi kan dikatakan bahwa orang masih ada trauma terhadap crowd, ya. Bisa jadi kalau sekarang tadinya berencana mau bikin gedung hall buat pelatihan jumlah besar, itu nice to have itu, indah buat dimiliki, tapi belum tentu di situ adalah ultimately required pada saat tersebut. Ini harus mikir betul core kita, kemampuan kita dan dengan kondisi yang ada pada saat setelah pandemi atau new normal tadi. Nah, decision tentang ya seberapa jauh operasi itu harus fleksibel tanpa mengalami kerugian atau efisiensi. Nah, itu yang harus kita perhatikan ya dalam ke depan ini. Oke. Nah, yang kelima, maka kita ini di tahap new normal tadi itu sudah reform. Reform itu apa? Reform itu sudah benar-benar bentuk kita, posisi kita, kapasitas kita udah cocok dengan kondisi new normal. Jadi kita berselancar di situ, kita akan memimpin di situ, semua hal dipersiapkan, gitu ya. Jadi itu harapannya bahwa kita saat ini siap-siap, kita setting diri kita siap sesuai dengan masa new normal. Itu mungkin 17.08, tinggal 7 menit lagi. Saya akhiri saja. Emang kalau diburu waktu ya beginilah menjelaskannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Pak Agung. Kita menyimaknya sambil bermutabaah bisnis kita nih kayaknya nih. Waduh, ini banyak sekali lubang-lubang, banyak sekali PR yang harus dilakukan nih di bisnis kita masing-masing nih, tempatnya Grandpreneur ya. Masih ada waktu 7 menit gitu ya. Ya mungkin baca-baca dikit lah. Silakan bagi Grandpreneur yang ingin bertanya, mau lewat teks di Google Meet maupun bertanya langsung dengan Pak Agung ada di sini. Silakan untuk unmute audionya dan langsung saja bertanya. Ini ada pertanyaan sebenarnya langsung dijawab dari Pak Agung, dari Pak Samsuri ini. Pak Samsuri mengatakan bagaimana konsolidasi bisnis agar kita siap mengembangkan bisnis kita ke depan saat pasca COVID ini. Dan itu langsung sebenarnya materinya adalah materi konsolidasi bisnis tadi. Sudah ya, tadi sudah dijawab ya. Iya. Memang kita kan ngomongnya global ya. Iya. Kalau nanti spesifik industrinya apa, produknya apa, tentunya berbeda masing-masing. Harus nggak bisa disamakan. Iya. Ini tampaknya memang jadwal Pak Agung di Genpro untuk berbagi harus ditambah nih kalau Pak Agung tidak berkeberatan. Insya Allah kalau berbagi sih nggak jadi masalah. Iya. Itu ada yang bilang tuh nggak mudah buat orang kolonial macam kita ini kan. Tapi ini, sebentar, saya nambahin. Jadi tolong dibuang dalam benak kita kolonial dan milenial. Dan melabeli kita sebagai kolonial, begitu. Jadi itu bisa jadi labeling yang merugikan. Oh kita nih kolonial nggak bisa lagi ngikutin. Karena kolonial milenial itu bukan umur.
kita nih. Iya, betul. Kecepatan di diffusion area. Nah, untuk pengusaha muslim sendiri, Pak Agung, tadi di awal sih terlihat membaca tentang apakah ini nikmat atau istidroj atau apa gitu ya. Nah, untuk pengusaha muslim. Iya, betul. Wah, itu panjang itu. Terus gini, ya? saya punya materi, Kak. Jadi saya meyakini bahwa kita itu akan susah sukses, atau kalaupun sukses juga jangan-jangan sukses salah jalan, ya. Karena apa? Kita dari mana tahu sukses kita ini nikmat atau istidroj, kan? Nah, itu perlu dari awal tuh meluruskan niat. Motivasi di sini maksudnya bukan biar semangat, bukan hanya itu, tapi benar-benar meluruskan niat. Nah, saya punya ada 3 hal yang disampaikan semuanya radikal, semuanya akan bikin terperangah gitu. 3 hal tadi, yaitu 3M, yaitu motivasi, kemudian mindset, sama metode. Cuma tadi kalau saya sampaikan ini aja udah nggak cukup waktunya. Nah, itu kalau digedor dulu di awal, itu insya Allah pengaruhnya lumayan lah buat menambah PD kita berjuang ke depan. Tadi apa motivasi? Motivasi, mindset, dan metode 3M. Cuma itu disampaikan dengan radikal gitu, dengan mendobrak pikiran. Jadi biar berubah ya, berubah. Kalau cuma lembut-lembut aja nanti nggak berubah. Ya, pokoknya intinya harus sukses, jangan kalah sama orang lain lah itu. Amin. Dari Pak Karman, dari Dr. Karman nih Pak Agung, sedikit pertanyaannya. Kita begitu banyak potensi internal dalam struktur kita. Bagaimana kita bisa mengkolaborasikan ini? Itu yang sudah pengalaman Gen Pro ini. Tapi gini, pengalaman bahwa kita itu tidak bisa dipaksa kalau buat bisnis. Semua lah. Kalau kita bicara umat Islam misalnya, kemarin ada semangat buat mendirikan 212 Mat dan sebagainya, ya luar biasa itu, bagus, positif banget. Tapi giliran sudah eksekusi, harga beda 500 teriak-teriak, itu enggak. akhirnya nggak jalan juga. Nah sekarang kita kalau membuat bisnis itu tidak bisa dengan koror gitu, dengan instruksi, dengan pemaksaan. Memang harus jelas benefitnya. Nanti itu akan dibahas gamblang di materi 3M itu. Yang kedua tentang mindset. Jadi ini sebenarnya membahas tentang paradoks marketing. Siapa yang banyak memberi, itulah yang akan sukses, yang akan menang. Jadi kalau kita mau sukses ini banyak ngasih, banyak memberi gitu kan. Nah, jadi kalau di kita ini memang mikirnya sekarang gimana caranya kita banyak memberi, banyak memberikan manfaat. Ya berikutnya yakin keniscayaannya hal jazaul ihsan ilal ihsan. Gitu aja. Baik. Sekarang kita masing-masing berbuat saja, berbuat yang terbaik. Nanti insya Allah ketemu untuk kerjasama yang lebih dahsyat lagi ke depan. Dan ini sudah kita mulai kok insya Allah. Baik, terima kasih Pak Agung atas pencerahan. Sama-sama. Mohon maaf banyak kekurangannya ya. Ini tadi closing statement-nya masing-masing berbuat baik saja, insya Allah ketemu itu ya Pak Agung ya. Ya, berbuat luar biasa, jangan cuma baik. Luar biasa. Kayak kata Imam Syafi'i ketika membahas faidah farokta fansob, ya kita harus bekerja sampai maksimal, sampai lelah. Dan fa'inala didal aisi fin nasob, yang paling lezat dalam hidup ini adalah kelelahan. Nah, jadi udah maksimal, baru kita insya Allah takdirkan kita sukses. Sedikit Pak nih, walaupun sudah pukul 17.15, dari Abah Iwan ada pertanyaan yang harus saya sampaikan nih. Bagaimana nih pandemi ini dampak langsung terhadap halal industri ini? Iya, jadi begini, pandemi ini membawa sisi baik, orang itu kembali kepada fitrah terhadap lingkungan, dan fitrah kepada kesehatan diri kita, dan juga kepada spiritualitas kita. Itu harus disadari. Kepada lingkungan, tadi kan sudah dijelaskan ya, panjang lebar, nggak usah diulangi lagi. Dan kemudian kepada humanitas, kepada kemanusiaan kita. Orang sekarang misalnya, saudara sekalian, orang merupakan koreksi bagi kita yang era sebelum normal ini, hidup kita ini nggak benar. Contohnya apa hidup nggak benar ini? Ada slogan kan, work hard, play hard. Kerja keras, kemudian nanti nikmati, play hard. Jadi nggak merupakan sebuah kesalahan ketika udah kerja keras-kerasnya, uangnya digunakan buat yang tidak, yang nggak berguna, yang waste, yang bahkan
polusi lingkungan dan lain-lain kan. Nah, ini semua dikoreksi. Sekarang orang berpikir lebih ke fitrah pada akhirnya. Apa itu buktinya? Saya yakin, misalnya orang sekarang kan nggak mesti ketemu orang kan, mungkin beli jam yang harganya miliaran, orang sudah mikir. Tas yang belinya miliaran, itu kemarin, fenomena kemarin itu. Saya pikir ini akan menyadarkan mereka buat sekarang nggak pernah ketemu orang kok, ngapain kita pakai jam mahal-mahal, sehingga nanti kemudian apa, belum lagi kemudian akan digunakan semua itu buat sesuatu yang lebih benar, membantu orang dan sebagainya. Nah, kemudian kita semakin menyadari bahwa pada saat ini orang memperhatikan makanannya. Makanannya apa makanannya? Makanannya harus yang sehat. Terhadap kesehatan tuh mereka lebih care. Buat orang muslim pasti akan lebih care dengan kehalalan. Jadi saya yakin industri halal ini dengan ini dapat blessing akan lebih hebat lagi ke depan, insya Allah. Amin. Baik, sekali lagi jazakallah Pak Agung atas pencerahannya. Jazakallah khair, sama-sama. Ya, sama-sama Pak semuanya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, genpreneur semua, alhamdulillah. Demikian sharing yang telah kita dengarkan dari Pak Agung Yulianto, Direktur HPAI, PT HPAI Halal Network Indonesia, yang luar biasa. Kalau istilah orang sekarang, daging banget gitu ya, benar-benar menampar kita selaku pebisnis. Dan juga banyak PR yang harus kita siapkan untuk menghadapi new normal ke depan saat pandemi maupun pasca pandemi sekarang. Ada yang patokannya 5R dan 3M. Apa itu? Tetap simak di Genpro insya Allah ya. Dan selamat berbuka untuk teman-teman Genpreneur di Indonesia Timur dan juga Indonesia Tengah. Beberapa menit lagi Indonesia Barat pun akan segera berbuka. Saya Hendra Gunawan undur diri. Terima kasih atas perhatian Genpreneur semua. Stay strong, stay healthy, and stay at home. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.